gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini spesial ya. Jadi di konten kali ini saya akan mengajak teman-teman nih untuk flashback, untuk melihat progres dari Yayasan Sosial Darul Najah dari awal berdiri hingga sekarang. Oke, ikuti saya. Jadi Yayasan Sosial Darul Najah itu berdirinya, kalau dari SK-nya ya itu tahun 2015 ya, November 2015. Tapi untuk kegiatannya itu jauh sebelum itu ya. Jadi awalnya itu kantornya itu ada di rumahnya ketua yayasan saya di Bunda Silvi di daerah Kamal. Jadi sebelum kita punya bangunan tuh sudah ada beroperasi ya, maksudnya sudah melakukan santunan tuh jauh-jauh sebelumnya. Kalau saya sih masuknya ikut gabung di Yayasan Sosial Darul Najah itu tahun 2016 Januari. Jadi saya ikut gabung, terus kemudian untuk progres pertama yang dilakukan yayasan itu, yang pertama kita lakukan itu kita membuat bangunan ya. Jadi kita fokus, awal berdiri itu kita fokus untuk bangunan, terus kemudian melengkapi fasilitasnya. Oke, teman-teman bisa ikuti ya proses pembangunannya Yayasan Sosial Darul Najah.
Untuk progres yang kedua, kita fokus untuk membuat lembaga pendidikan ya teman-teman ya. Jadi memang setelah bangunan itu selesai, setelah fasilitas itu dilengkapi, terus kemudian kita fokus untuk pendidikan. Jadi kita punya 2 lembaga pendidikan. Yang pertama kita mendirikan TK dulu, KBTK Muslimat Ainur Darunajah tahun 2020. Terus kemudian 1 tahun kemudian kita membuat TPQ Darunajah, yang semuanya lembaga pendidikan itu digratiskan ya untuk anak-anak yatim piatu dan untuk anak-anak fakir miskin gitu. Jadi itu gratis. Kalau misalnya ada yang memberikan sumbangsi atau sebagai donatur, masuknya ke yayasan ya, bukan ke sekolah. Jadi sekolah itu pure murni untuk anak-anak yatim piatu dan fakir miskin gratis. Kalau untuk yang mampu ya tetap ada pembayarannya ya. Oke, teman-teman bisa ngelihat aktivitas dari anak-anak ya, anak-anak TK dan anak-anak TPQ. Gak berdiri Mbak Lia. Hati-hati jangan sampai tumpah. Ayo lagi sampai selesai di sananya. Setelah membuat lembaga pendidikan, kemudian fokus program kita yang ketiga yaitu ini kita membuka usaha ya, untuk dalam tahap untuk kemandirian ekonomi ya. Jadi kita punya 3 usaha. Usaha yang pertama itu kita punya DN Mart minimarket. Terus kemudian usaha yang kedua kita punya daycare, penitipan anak-anak. Terus usaha yang ketiga kita punya food court. Jadi ketiga-tiganya usaha itu kita maksudkan supaya keuntungan nanti sebesar-besarnya kan untuk masuk ke operasional yayasan ya. Jadi kita nggak hanya menggantungkan diri kita kepada donatur gitu, tapi kita sudah dalam tahapan untuk mandiri secara ekonomi gitu. Jadi teman-teman bisa ngikuti usahanya kita apa aja. Oke. Alhamdulillah yayasan sekarang punya 3 unit usaha ya. Usaha yang pertama itu Darunajah Mart minimarket. Terus usaha yang kedua itu Darunajah Daycare, jadi penitipan anak. Terus usaha yang ketiga itu Darunajah Food Court. Ini ya lengkap barang-barang yang dijual. Kita masuk ya. Jadi untuk barang-barang yang dijual itu barang-barang kebutuhan sehari-hari ya. Teman-teman kalau mau belanja di sini ya. Jadi karena keuntungan ini semuanya kembali ke anak-anak, karena ini
hartanya yatim, jadi kita hanya mengelola. Jadi teman-teman belanja berarti menyantuni. Pakai 1.000. Ada tulis kantornya juga. Ini juga ada kebutuhan rumah tangga. Ini unit usaha yang kedua itu daycare ya, jadi penitipan anak-anak. Jadi di sini juga fasilitasnya lengkap ya. Ada permainannya anak-anak juga. Nanti juga ada edukasinya juga. Ini ada kamar perempuan. Terus ini ada kamar laki-laki. Ini posisinya tidur, jadi di sini juga ada spa-nya ya. Terus ada juga beberapa fasilitas lain. Terus ini juga orang tua bisa akses CCTV ya. Jadi masing-masing orang tua punya akses CCTV yang bisa mengkontrol buah hatinya. Fasilitas dari Dagunaja Daycare ya. Jadi ini bisa penitipan anaknya bisa dilakukan bulanan atau harian dengan beberapa fasilitas ya. Jadi ada baby sister yang memang dia sudah melakukan, ada sertifikasinya karena sudah melakukan pelatihan dan ahli di bidangnya. Terus ada guru pendamping, ustadzanya yang akan memberikan materi edukasi. Terus bebas akses CCTV, room AC, baby spa, sama posyandu. Nanti juga ada pijat bayi juga. Oke. Unit usaha yang ketiga Dagunaja Food Court. Cuma ini masih tutup dulu, masih mau diperbaiki nih. Jadi kemarin memang sudah ada yang menjalankan, tapi kemudian mau diperbaiki supaya lebih bagus lagi ya. Terus kemudian untuk progres yang keempat teman-teman ya, progres yang keempat itu rencana jangka panjang atau rencana jangka menengah atau program kerja yang akan dilaksanakan untuk kedepannya itu kita mau memanfaatkan lahan di belakangnya yayasan. Sebenarnya ada sejumlah 3,5 hektar, tapi nggak tahu nanti untuk tepatnya kita diberikan berapa hektar. Tapi yang jelas untuk di belakangnya yayasan sendiri itu nanti akan dibuat sekolah alam ya. Jadi rencananya kita ada 2 program, yaitu sekolah alam dan juga ekonomi kerakyatan gitu. Jadi untuk mengoptimalkan atau memberdayakan para janda atau para lansia yang produktif ya. Jadi itu dimanfaatkan untuk itu. Terus kemudian teman-teman bisa lihat nih apa aja progres atau rencana ke depan. Cek di video setelah ini ya. Alhamdulillah juga nanti untuk ke depan yayasan akan mendapatkan lahan ya. Jadi lahan ini punyanya Semen Gresik, kita akan mendapatkan hak guna untuk pemanfaatan lahannya. Nanti rencananya akan dibuat sekolah outbound, sekolah alam. Selain sekolah alam juga nanti akan digunakan untuk ekonomi kerakyatan ya. Jadi kita akan membina para janda, terus para fakir miskin yang memang membutuhkan untuk akses untuk membuka usaha ya. Kita akan menyediakan tempat dan pelatihan-pelatihan itu sih, tapi masih belum tahu mana yang akan dikerjakan lebih dulu. Minta doanya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi ya semua
sudah saya jelaskan tadi ya program kerja dari yayasan dari awal berdiri sampai sekarang. Minta doanya teman-teman ya, semoga Allah mudahkan gitu ya. Semoga kita bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi untuk umat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.